Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berbagi ilmu dan keberkahan. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton yang lahir untuk hidup datar. Sejak hari kelahirannya, orang pahing sudah membawa getaran panas, keras, dan penuh gejolak nasib. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai weton dengan watak geni kependem, api yang dipendam. Api ini tidak langsung terlihat, namun ketika tersulut, kekuatannya bisa melampaui dugaan siapapun. Banyak orang pahing mengeluh hidupnya terasa berat sejak muda. Rezeki seperti selalu tertahan, usaha sering nyaris berhasil namun gagal di detik terakhir, pekerjaan datang dan pergi tanpa kejelasan, bahkan kepercayaan pada orang terdekat sering berujung luka. Semua itu bukan kebetulan. Primbon menyebut, pahing memang dilahirkan untuk ditempa terlebih dahulu sebelum diangkat derajatnya. Orang dengan weton pahing memiliki energi batin yang kuat, namun sering tidak sadar bagaimana cara mengendalikannya. Jika salah arah, energi ini berubah menjadi emosi, keras kepala, dan keputusan tergesa-gesa yang justru menutup pintu rezeki. Namun jika diarahkan dengan benar, pahing bisa menjadi sosok yang disegani, berwibawa, dan luar biasa sukses. Yang membuat weton pahing terasa menakutkan adalah satu hal. Takdirnya sering berubah secara ekstrim dan mendadak. Dalam primbon disebutkan, hidup pahing jarang naik perlahan. Ia jatuh sangat dalam, lalu bangkit sangat tinggi. Banyak kisah nyata orang pahing yang bertahun-tahun hidup pas-pasan, tiba-tiba dalam waktu singkat menjadi orang berada, bahkan kaya raya. Perubahan itu sering terjadi setelah mereka tersentuh oleh tempat, waktu, atau kejadian tertentu yang membangunkan energi leluhur di dalam dirinya. Primbon Jawa juga mencatat bahwa weton pahing sangat sensitif terhadap tempat. Ada lokasi-lokasi tertentu yang jika didatangi oleh orang pahing dengan niat tepat, mampu membuka simpul nasib yang selama ini terkunci. Sebaliknya, ada pula tempat yang jika didatangi tanpa adab, justru memperparah kesialan hidupnya. Inilah sebabnya banyak orang pahing merasa hidupnya seperti dipermainkan takdir. Leluhur berpesan, pahing bukan weton sembarangan. Ia sering dipilih menjadi pemikul garis leluhur, penerus doa-doa lama, bahkan penebus kesalahan masa silam keluarga. Maka tidak heran jika hidupnya penuh ujian, namun juga penuh potensi kejayaan. Bab ini adalah pengingat awal. Jika Anda weton pahing dan merasa hidup Anda selalu diuji, jangan berkecil hati. Bisa jadi, semua ini adalah tanda bahwa takdir besar sedang menunggu untuk dibuka. Namun kuncinya tidak ada pada kerja keras semata, melainkan pada pemahaman akan jati diri dan keberanian mendekati tempat-tempat tertentu yang sejak dulu dipercaya menyimpan pintu rezeki bagi weton pahing. Dan dari sinilah kisah menakutkan itu dimulai. Dalam primbon Jawa, persimpangan jalan, terutama simpang empat tua, bukan sekadar tempat bertemunya arah. Ia dipercaya sebagai titik temu nasib, tempat energi dari berbagai arah saling bertabrakan dan kemudian menentukan jalur hidup seseorang. Bagi weton pahing, tempat ini memiliki daya yang jauh lebih kuat dibanding weton lainnya. Leluhur Jawa menuliskan bahwa orang pahing sering mengalami jalan buntu rezeki. Bukan karena malas, bukan pula karena kurang usaha, melainkan karena alur hidupnya seperti terkunci pada satu arah saja. Persimpangan tua dipercaya mampu memecah kunci itu. Di sanalah arah nasib dihadapkan pada pilihan, tetap stagnan, atau berbelok menuju keberuntungan besar. Namun tidak semua persimpangan memiliki kekuatan yang sama. Yang dimaksud dalam primbon adalah persimpangan yang sudah ada sejak lama, sering dilewati orang, namun tidak ramai oleh bangunan modern. Biasanya berada di dekat desa tua, pinggir hutan, atau jalur kuno yang dahulu menjadi jalan perdagangan atau perpindahan manusia. Di tempat seperti inilah energi lama masih menetap dan belum terusik. Banyak cerita beredar tentang weton pahing yang hidupnya terpuruk bertahun-tahun, lalu berubah setelah tersentuh oleh simpang empat semacam ini. Ada pedagang kecil yang hampir gulung tikar, tiba-tiba mendapat pelanggan besar. Ada buruh yang hidup pas-pasan,
mendadak mendapatkan peluang usaha yang tidak pernah ia bayangkan. Semua bermula setelah mereka datang dengan niat menata ulang hidup, bukan untuk pamer kekuatan atau menantang takdir. Namun sisi menakutkan dari tempat ini tidak bisa diabaikan. Persimpangan tua dipercaya sebagai tempat yang juga sering dilewati energi tak kasat mata. Jika weton pahing datang dengan emosi panas, keserakahan, atau niat merugikan orang lain, energi tersebut justru akan dipantulkan kembali. Dalam primbon disebutkan, salah adab disimpang, hidup bisa tercerai-berai. Ada pantangan keras yang diwariskan leluhur. Jangan berkata kasar, jangan meludah sembarangan, jangan tertawa meremehkan, dan jangan datang dengan hati kotor. Bagi Pahing, pelanggaran kecil di tempat ini bisa berdampak besar. Rezeki semakin menjauh, hubungan rusak, bahkan muncul kesialan beruntun tanpa sebab jelas. Karena itulah persimpangan tua dianggap sebagai tempat ujian awal. Jika weton Pahing mampu menundukkan egonya di sini, ia dinilai siap melangkah ke tingkat nasib berikutnya. Banyak yang gagal, sedikit yang berhasil. Dan yang berhasil, hidupnya jarang kembali sama seperti sebelumnya. Bab ini adalah peringatan sekaligus petunjuk. Kesuksesan mendadak yang dialami sebagian weton Pahing bukan datang dari keberanian nekat, melainkan dari kerendahan hati di tempat yang tepat. Persimpangan tua bukan tempat untuk minta cepat kaya, tetapi tempat untuk memohon agar arah hidup diperbaiki. Dan bagi Pahing yang lolos ujian ini, pintu-pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dalam primbon Jawa, air bukan sekadar unsur kehidupan, melainkan penyimpan memori nasib. Setiap aliran air diyakini membawa catatan perjalanan manusia, doa, air mata, dan harapan yang pernah disentuhkan padanya. Karena itulah, weton Pahing yang dikenal berhati panas dan penuh tekanan batin, sering diarahkan leluhur untuk mendekati sendang tua atau sumber air alami. Sendang yang dimaksud bukan kolam buatan, bukan pula tempat wisata modern. Yang dicari adalah sendang lama yang airnya keluar langsung dari perut bumi, biasanya berada di kaki bukit, pinggir hutan, atau dekat petilasan kuno. Tempat semacam ini dipercaya masih memiliki energi murni yang belum tercemar niat manusia modern. Bagi weton Pahing, sendang adalah tempat pendingin nasib. Banyak orang Pahing hidupnya kacau bukan karena kurang usaha, melainkan karena pikirannya selalu panas, emosinya mudah tersulut, dan hatinya dipenuhi beban yang tidak pernah tuntas. Primbon mencatat, air sendang mampu menyerap panas batin itu dan mengembalikannya menjadi kejernihan. Kisah-kisah lama menyebutkan, ada orang Pahing yang bertahun-tahun usahanya selalu gagal di tahap akhir. Setelah ia datang ke sendang tua dengan niat membersihkan diri, bukan hanya raga yang terasa ringan, tetapi pikirannya mendadak jernih. Ia pulang membawa keputusan baru yang kemudian menjadi titik balik kesuksesannya. Rezeki yang sebelumnya terasa serat, perlahan mulai mengalir tanpa ia sadari. Namun, sendang tua juga dikenal sebagai tempat yang sangat sensitif terhadap adab. Leluhur memberi peringatan keras, jangan datang sambil mengeluh, jangan menyalahkan nasib, dan jangan berniat serakah. Air sendang dipercaya mampu memantulkan isi hati pengunjungnya. Jika hati dipenuhi amarah dan kesombongan, yang kembali bukan ketenangan, melainkan kegelisahan berkepanjangan. Ada pula pantangan yang jarang diketahui. Weton Pahing tidak dianjurkan datang ke sendang saat emosi sedang memuncak. Jika dipaksakan, air justru terasa dingin menusuk tulang dan menimbulkan mimpi-mimpi aneh setelahnya. Primbon menyebut itu sebagai tanda bahwa batin belum siap dibersihkan. Yang paling menakutkan dari sendang tua adalah kekuatannya yang bekerja diam-diam. Tidak ada rezeki jatuh dari langit seketika. Perubahan terjadi perlahan, namun sangat nyata. Pikiran lebih terarah, pertemuan dengan orang-orang baru terasa lebih bermakna, dan kesempatan datang pada waktu yang tepat. Banyak orang baru sadar hidupnya berubah drastis setelah beberapa bulan berlalu. Bab ini mengajarkan bahwa bagi weton Pahing, rezeki tidak selalu dibuka dengan tenaga, melainkan dengan kejernihan batin.
Sendang tua adalah tempat untuk menurunkan ego, membersihkan niat, dan mengizinkan nasib menemukan jalannya sendiri. Siapa yang datang dengan adab, pulang dengan arah hidup baru. Namun siapa yang datang dengan kesombongan, sering pulang membawa kegelisahan yang lebih berat dari sebelumnya. Inilah tempat yang paling jarang dibicarakan secara terbuka, namun paling banyak meninggalkan kisah menggetarkan. Dalam primbon Jawa tingkat tinggi, makam leluhur tua atau petilasan kuno disebut sebagai pintu nasib terakhir bagi Weton Pahing. Tempat ini bukan sekadar tanah kuburan, melainkan simpul antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata. Weton Pahing dipercaya memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan leluhur. Ikatan ini bisa menjadi sumber kekuatan besar, namun juga bisa menjadi sumber kesialan berkepanjangan jika diabaikan. Banyak orang Pahing yang hidupnya selalu terasa berat, bukan karena kurang usaha, melainkan karena restu leluhur belum menyatu kembali dalam langkah hidupnya. Primbon mencatat dengan tegas, Pahing sing lali leluhur, rejekine kesandhung. Artinya, Pahing yang melupakan leluhur, langkah rezekinya akan selalu tersandung. Ada banyak kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang Pahing yang bertahun-tahun hidupnya gagal, usaha selalu runtuh, hutang menumpuk, lalu suatu hari datang ke makam leluhur bukan untuk minta kekayaan, melainkan memohon maaf, mengakui kesalahan, dan meminta izin untuk hidup lebih baik. Setelah itu, perubahan terjadi perlahan namun tak terbendung. Tawaran kerja datang tiba-tiba, usaha bangkit tanpa diduga, bahkan ada yang mendadak naik derajat sosial dalam waktu singkat. Namun inilah sisi paling menakutkan dari tempat ini. Makam leluhur tidak bisa dibohongi. Datang dengan niat serakah, ingin pesugihan, atau mencoba uji nyali, justru membuka pintu malapetaka. Banyak cerita orang Pahing yang nekat datang tanpa adab, lalu pulang membawa gangguan batin, mimpi didatangi sosok tua, usaha hancur tanpa sebab jelas, bahkan sakit yang tidak terdeteksi secara medis. Leluhur Jawa memberi pantangan keras. Jangan datang sambil menantang, jangan berbicara sembarangan, jangan meminta jalan pintas. Makam leluhur adalah tempat meluruskan niat hidup, bukan tempat mempercepat ambisi. Jika batin belum siap merendah, lebih baik tidak mendekat. Yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa efek dari tempat ini sering muncul secara mendadak. Banyak orang Pahing mengaku, setelah ziarah dengan niat tulus, hidupnya seperti dipaksa berubah. Lingkungan lama terasa tidak cocok, peluang baru datang bertubi-tubi, bahkan ada yang tiba-tiba harus memilih jalan hidup yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Inilah tanda bahwa restu leluhur mulai bekerja. Bab ini adalah peringatan terakhir sebelum melangkah lebih jauh. Tempat keempat bukan untuk semua orang. Ia hanya membuka diri bagi Weton Pahing yang berani jujur pada dirinya sendiri, berani merendah, dan berani memperbaiki hubungan dengan asal-usulnya. Banyak yang sukses setelah kesini, tetapi jauh lebih banyak yang gagal karena datang dengan niat keliru. Jika Anda Weton Pahing dan hidup Anda selalu seperti berputar di tempat, mungkin bukan karena Anda kurang berusaha. Bisa jadi, leluhur Anda sedang menunggu untuk diingat dan dihormati kembali. Dalam primbon Jawa, gunung bukan hanya tumpukan tanah dan batu, melainkan tempat naiknya derajat batin manusia. Gunung adalah simbol kedekatan antara bumi dan langit, tempat manusia diuji kesabarannya, kesendiriannya, dan kejujurannya terhadap diri sendiri. Bagi Weton Pahing, Gunung Sunyi adalah ujian terakhir sebelum pintu rezeki besar benar-benar dibuka. Weton Pahing dikenal memiliki energi keras dan ambisi besar, namun sering tidak sabar menunggu proses. Karena itulah leluhur Jawa mengarahkan Pahing untuk mendekati tempat tinggi dan sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari suara dunia. Di sanalah semua topeng dilepaskan. Tidak ada pujian, tidak ada celaan. Hanya diri sendiri dan bisikan batin. Gunung yang dimaksud bukan gunung wisata yang ramai pendaki. Yang dimaksud adalah bukit atau gunung kecil yang sepi, jarang dikunjungi, sering digunakan leluhur sebagai tempat menyepi.
Tempat semacam ini dipercaya masih menyimpan energi keheningan murni yang mampu meredam gejolak batin weton pahing. Banyak kisah orang pahing yang datang ke Gunung Sunyi dalam kondisi hidup terpuruk. Mereka tidak datang untuk mencari wangsit instan, melainkan untuk diam dan jujur pada diri sendiri. Dalam keheningan itu, mereka dipaksa melihat kesalahan, kesombongan, dan keputusan keliru yang selama ini ditutupi kesibukan. Yang menakutkan dari Gunung Sunyi bukan sosok gaib, melainkan suara batin sendiri yang tak bisa lagi dihindari. Ada yang menangis, ada yang merasa takut, bahkan ada yang ingin segera turun karena tidak sanggup menghadapi dirinya sendiri. Primbon menyebut, siapa yang lari dari Gunung Sunyi, sering kembali menjalani hidup lama yang berputar-putar. Namun bagi weton pahing yang mampu bertahan dalam sunyi, perubahan terjadi sangat kuat. Banyak yang pulang membawa ketenangan baru. Pikiran lebih tajam, keputusan lebih berani, dan rasa percaya diri muncul bukan dari ego, melainkan dari kesadaran diri. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka berubah drastis. Tawaran besar datang, usaha naik kelas, dan rezeki yang sebelumnya terasa mustahil, tiba-tiba menjadi nyata. Gunung Sunyi juga dikenal sebagai tempat pemutusan nasib lama. Banyak pahing yang setelah dari sini, harus berpisah dengan lingkungan lama, pekerjaan lama, bahkan kebiasaan lama. Ini bukan hukuman, melainkan tanda bahwa mereka sudah siap naik tingkat. Bab ini adalah pesan penting. Weton pahing tidak diangkat derajatnya karena kekuatan luar, melainkan karena ia berani menyepi dan menghadapi dirinya sendiri. Gunung Sunyi tidak memberi kekayaan secara langsung, namun memberi kejelasan arah yang membuat kekayaan itu datang dengan sendirinya. Dan setelah ujian ini dilewati, tinggal satu hal yang menentukan. Apakah pahing mampu menjaga rezeki yang akan datang atau justru mengulang kesalahan lama? Dalam primbon Jawa, ada satu pesan terakhir yang selalu disampaikan leluhur kepada weton pahing. Membuka pintu rezeki itu mudah dibandingkan menjaga diri setelah rezeki datang. Banyak orang pahing gagal bukan di awal, melainkan setelah hidupnya mulai berubah. Saat peluang terbuka, uang mengalir, dan derajat mulai naik, disitulah ujian paling berat dimulai. Weton pahing adalah weton api. Ketika belum berhasil, api itu membakar ke dalam, menimbulkan gelisah dan amarah. Namun ketika berhasil, api yang sama bisa berubah menjadi kesombongan, emosi tak terkendali, dan keputusan sembrono. Primbon mencatat, banyak pahing jatuh kembali ke titik nol karena lupa diri setelah sukses. Leluhur menegaskan, semua tempat yang telah dilewati, persimpangan tua, sendang, makam leluhur, dan Gunung Sunyi, bukanlah tujuan akhir. Tempat-tempat itu hanyalah pengingat agar pahing mengenal batas dirinya sendiri. Jika setelah sukses pahing kembali melanggar adab, meremehkan orang lain, melupakan sedekah, dan memutus hubungan dengan asal-usulnya, maka energi yang dulu membuka jalan rezeki akan perlahan ditarik kembali. Ada kisah-kisah nyata yang jarang diceritakan. Orang pahing yang sempat kaya mendadak, lalu tiba-tiba usahanya runtuh tanpa sebab jelas. Bukan karena disantet, bukan karena kalah bersaing, melainkan karena ia mengkhianati laku batin yang dulu membawanya naik. Primbon menyebut ini sebagai rezeki sing ora disangga adab. Karena itu, pesan terakhir bab ini sangat jelas. Jika weton pahing mulai merasakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik, perbanyak rendah hati, jaga ucapan, dan kuatkan sedekah. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pengakuan, melainkan sebagai penyeimbang energi. Sedekah bagi pahing bukan soal jumlah, melainkan keikhlasan dan kesinambungan. Bab ini juga menjadi peringatan keras bagi yang hanya menonton dengan niat main-main. Ilmu primbon bukan hiburan kosong. Ia adalah warisan pengingat agar manusia tidak melampaui batasnya sendiri. Jangan meniru laku yang belum siap dijalani. Jangan mendatangi tempat-tempat sakral jika hati masih dipenuhi keserakahan dan amarah. Jika Anda weton pahing dan hidup Anda masih terasa berat, bersabarlah. Bisa jadi proses Anda memang lebih panjang karena takdir Anda lebih besar. Namun jika hidup Anda mulai naik, ingatlah satu hal,
yang menjaga rezeki bukan kepintaran, melainkan adab. Inilah akhir dari kisah menakutkan ini. Banyak yang sukses setelah melewati tempat keempat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bertahan di puncak. Weton Pahing yang sejati bukan yang paling kaya, melainkan yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan batin. Dan disitulah, rezeki akan menetap tanpa perlu dikejar lagi. Jika Anda merasa pembahasan ini ada kaitannya dengan perjalanan hidup Anda, jangan abaikan tanda-tanda yang sudah disampaikan. Silakan klik like agar energi kebaikan ikut mengalir, share video ini ke keluarga atau sahabat yang berweton pahing, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan petunjuk-petunjuk penting berikutnya. Semoga yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Salam leluhur, dan semoga rezeki Anda dilapangkan.